Resiko gagal bayar di Shopee, baik itu es pinjam ataupun SPay Later. Resiko gagal bayar di aplikasi Shopee, apakah ada DC yang datang ke rumah? Apakah ada DC yang datang ke tempat kerja? Nah, di video ini saya akan bahas tentang aplikasi Shopee. Resikonya seperti apa misalkan gagal bayar? Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel Markas Pinjol, teman-teman. Di video kali ini saya akan bahas lagi tentang aplikasi Shopee. Karena masih banyak teman-teman yang takut dan panik karena telat bayar ataupun gagal bayar. Nah, di video ini saya akan menjelaskan seperti apa resiko gagal bayar di aplikasi Shopee. Apakah sebar data? Apakah aplikasi Shopee memang ada DC lapangannya? Nah, tanpa lama-lama teman-teman ya, langsung saja kita bahas. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, seperti biasa, buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Agar apa? Agar saya lebih semangat lagi menginformasikan tentang pinjaman online, baik itu legal maupun legal. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas aplikasi Shopee. Oke. Nah, buat teman-teman ya yang masih belum tahu, aplikasi Shopee itu di dalamnya ada SPay Later ataupun es pinjam. Nah, misalkan teman-teman gagal bayar, ada yang di Shopee, ada di SPay Later ataupun di es pinjamnya. Nah, untuk resikonya sama nggak Bang? Sama. Jawabannya sama ya. Jadi baik itu es pinjam ataupun SPay Later sama ya. Cuman membedakan itu di dua nama seperti itu ya. Namun resikonya sama. Oke, langsung saja di sini ada tagihan di SPay Later teman-teman ya. Oke, baterainya mau habis ya. Oke. Nah, jadi untuk SPay Later ataupun es pinjam itu sama. Misalkan teman-teman gagal bayar, resikonya itu sama. Oke, nah di sini teman-teman ada tagihan 1.500.000 itu tanggal jatuh tempo tanggal 5 Maret 2023. Jadi sudah 1 tahun lah ya kurang lebih ya. Ya, jadi sudah 1 tahun lebih untuk aplikasi Shopee di SPay Later ini nggak dibayar. Oke, kita coba cek seperti ini. Nah, di sini teman-teman ya, 1.564.000 ya. Nah, di sini untuk pelunasan bayar sekarang ya. Oke, kalau kita coba cek bayar. Oke, nah di sini 1.564.000 teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang penasaran, Bang, resikonya bener nggak Bang kalau kita gagal bayar di aplikasi Shopee itu disebar data atau dihubungi di luar kondar? Nah, di sini saya akan jelaskan buat teman-teman yang baru telat, untuk sebar data, misalkan teman-teman telat bayar lah 1 hari, 1 minggu kayak gitu. Apakah data kalian disebar? Enggak, jawabannya enggak disebar gitu. Bang, saya sudah dapat WA kayak gini, katanya data saya mau disebar, katanya data saya mau disalahgunakan. Nah, misalkan teman-teman telat bayar 1 hari sampai 1 minggu, biasanya memang ada WA kayak gitu, itu ada. Cuman itu cara penagihan dari pihak pinjol saja. Intinya kalian ditakut-takuti agar kalian segera melunasi tagihan tersebut gitu loh. Itu nggak bakalan terjadi karena semua teman-teman yang telat bayar itu pasti dapat WA kayak gitu. Kalau Anda nggak bayar hari ini terpaksa data Anda kami salah gunakan. Kalau Anda nggak bayar hari ini terpaksa data Anda kami sebar. Nah, seperti itu. Itu cara penagihan mereka. Nggak sampai disebar data gitu loh. Jadi buat teman-teman nggak usah panik ya. Nggak usah takut. Itu resiko gagal bayar itu seperti itu. Diteror, ditakut-takuti, diancam sebar data. Karena semua teman-teman yang gagal bayar pasti dapat WA kayak gitu. Oke? Jadi misalkan teman-teman telat bayar 1 hari, bahkan sampai 1 minggu, itu biasanya memang diteror gitu loh, bukan didiamin. Ditelepon, di WA, bahkan yang paling sering kalau aplikasi Shopee ini, kalau kalian nggak bayar, itu biasanya lewat telepon itu yang paling sering banget. 1 hari bisa sampai 10, bahkan 20, bahkan lebih. Nah, gimana Bang kalau kayak gitu? Nggak apa-apa, itu sistem. Itu semacam robot, itu panggilan otomatis. Misalkan teman-teman angkat itu hanya sekedar kayak robot ya, kayak operator kayak gitu. Jadi kalian nggak usah takut, semua yang gagal bayar pasti mengalami kayak gitu. Intinya itu aman nggak Bang? Aman ya. Sebar data enggak, menghubungi di luar kondar. Nah, ini
yang sering ditanyakan juga ya. Aplikasi Shopee apakah menghubungi di luar Kondar? Kalau masalah menghubungi di luar Kondar itu kalau gagal bayar memang ada sih teman-teman gitu loh. Jangan apa ya, memang ada sebagian aja seperti itu loh. Ada yang dihubungi di luar Kondar, mungkin 2 orang atau 3 orang, itu batas wajar kalau teman-teman telat bayar. Kalau teman-teman nggak mau dihubungi di luar Kondar, ya kalian bayar gitu loh. Jadi intinya kalau kalian telat bayar memang ada menghubungi di luar Kondar, itu ada mungkin 1 orang atau 2 orang bahkan 3 orang gitu. Bahkan ada yang nggak dihubungi kayak gitu. Jadi mau nggak mau teman-teman harus siap menghadapinya ya. Masalah menghubungi di luar Kondar seperti itu ya biasanya ada ya. Kalau teman-teman nggak ada ya alhamdulillah kayak gitu loh, intinya seperti itu ya. Oke, sudah jelas teman-teman ya. Kemudian untuk DC ini pengalaman saya ya, DC sudah 1 tahun setengah sampai sekarang. Apakah ada DC yang datang ke tempat kerja atau ke rumah melalui RT RW? Ini masih belum ada sih. Untuk Shopee ini belum ada. Bahkan di tahun 2022 kalau nggak salah itu memang sering DC Shopee itu datang ke rumah. Tapi untuk 2023 bahkan sampai 2024 nggak ada. Yang didatangi itu nggak ada gitu loh. Seperti itu. Jadi misalkan teman-teman telat bayar 2 minggu biasanya dapat WA DC mau datang. Bahkan dapat surat, itu yang bikin panik teman-teman. Itu datang nggak bang? Itu datang beneran? Enggak, jawabannya enggak. Dapat surat, dapat WA katanya hari ini atau 1 jam ke depan mau datang, mau jemput dana ke rumah melalui RT RW, itu nggak bakalan terjadi ya. Teman-teman cukup kuatin mental ya. Resikonya ya diteror, di telepon itu yang paling sering, email kayak gitu, itu sudah resiko terberat. Kalau teman-teman nggak bayar di aplikasi Shopee ini, BI checking, backlist data kalian gitu ya. Jadi resikonya yang terberat ya BI checking. Kalau masalah DC sejauh ini masih belum. Benar memang tahun 2022 itu sering banget dulu ya saya dapat WA dari salah satu subscriber, itu kan banyak yang sharing sama saya, yang gabung sama saya itu. Bang, saya didatangi kayak itu banyak di tahun 2022. Tapi kalau untuk 2023 itu gak ada yang didatangi gitu loh. Mungkin daerah Jabotabek aja seperti itu. Bahkan di tahun 2024 ini banyak teman-teman yang gagal bayar yang sharing sama saya itu nggak ada yang didatangi gitu loh. Mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur nggak ada. Jadi buat teman-teman nggak usah terlalu takut lah misalkan kalian memang tidak mampu bayar ya. Memang hutang wajib dibayar ya. Hutang dibawa mati. Kalau ke teman-teman memang nggak mampu, apa boleh buat gitu loh. Intinya di sini saya menginformasikan bahwasanya aplikasi ini masih aman ya di 2024 untuk DC lapangan ya. Untuk DC lapangan masih aman. Misalkan nggak aman, mungkin kedepannya saya update lagi gitu loh. Oh, ini ada salah satu subscriber saya yang gagal bayar, didatangi. Nanti saya update lagi. Makanya untuk aplikasi ini selalu saya update terus. Perlunya saya menginformasikan buat teman-teman di luar sana yang saat ini telat bayar ya. Makanya buat teman-teman jangan lupa di subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan gitu. Bukan di sini saya bukan mengajarkan kalian untuk tidak bayar, tidak, cuman berbagi informasi agar teman-teman yang telat bayar itu tidak terlalu takut. Karena setiap komentar dari teman-teman itu yang ditanyakan DC terus. DC, apakah ada DC-nya bang? Daerah saya apakah ada DC-nya? Itu aja. Karena teman-teman yang telat bayar itu yang ditakutkan DC. Makanya teman-teman jangan sering ikut grup gagal bayar atau di WA grup apa kayak gitu. Nah di situ kalau teman-teman ikut grup pasti dapat informasi yang nggak jelas, didatangi gini-gini, itu DC. Informasi dari DC, tukang tagih. Karena di dalam grup itu nggak tahu admin itu kalau dia tukang tagih atau DC nggak tahu kalau ikut grup juga gitu. Ya siapa tahu yang mau ikut the grup, wah saya terjerat pinjol kayak gitu kan alasannya. Bisa-bisa cari informasi. Akhirnya bikin-bikin info-info yang nggak jelas kayak gitu. Saya didatangi kemarin, saya ini kayak gitu. Jadi buat teman-teman untuk aplikasi ini masih aman sejauh ini untuk DC lapangan teman-teman ya. Oke teman-teman, kiranya cukup sampai di sini saja ya untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.